Baik lagi, jadi sharing-sharing saya itu fokusnya untuk apa ya, memberikan point of view ke teman-teman yang masih baru terutama. Gimana sih sebenarnya dalam menyikapi ketika market lagi crash, ketika market lagi all time high, kayak kemarin kan kita tembus 8.000, which is memang all time high dari setiap tahun. Dan tahun ini cukup challenging ya, di mana ada trading halves kemarin di April dan sekarang di bulan Oktober dan juga kemarin di akhir sorry bulan Oktober, akhir September kita bisa achieve all time high di 8.000 dan itu kadang menjadi hal yang cukup apa ya, cukup menyenangkan, tapi di sisi lain kadang-kadang kita juga perlu ingat sebenarnya ada momentum ininya loh, momentum bearishnya loh. Market tuh ada momentum bearishnya. Teman-teman yang kemarin sudah ada di market sejak April sebenarnya sudah merasakan itu. Jadi feelingnya bisa lebih balance mungkin ya. Jadi nggak terlalu euforia, karena dalam konteks euforia nanti kita bahas deh. Dalam konteks euforia itu biasanya menyimpan apa namanya, warning yang kita harus bisa lebih aware di area situ. Kan dari itu saya coba sharing-sharing dengan teman-teman semuanya dengan judul bahasan saya trading tanpa drama. Kenapa nggak pakai drama? Karena ya balik lagi, di market itu kita harus bisa punya acuan yang jelas, punya target yang jelas, kapan entry, kapan exit gitu ya, dan bagaimana cara melihat market gitu. Karena kita nggak bisa asal masuk aja. Kalau asal masuk, bullish bahaya. Kenapa bullish bahaya? Karena kita nggak bisa mengenali bahwa kapan ya kita harus keluar gitu. Yang ada mungkin ketika dia bullish naik ke atas terus dapat profit gainnya lumayan, dia sampai lupa after ini dia akan merefleksikan hal yang sama, keberuntungan. Nah, sebenarnya market itu nggak ada keberuntungan, tapi kita menciptakan itu dengan konteks psikologi di market ya terutama, dan analisa teknikal simple untuk teman-teman yang pemula ataupun yang sudah advance. Ini saya sebenarnya sambil merecall lagi ya, merecall lagi dan juga reminder buat saya pribadi gitu, bagaimana caranya kita tuh bisa tetap match ya dengan market. Bukan kita yang, sorry, bukan market yang harus sama dengan kita, tapi kita harus sama dengan market gitu. Kita nggak bisa memaksakan market gitu ya. So, dalam beberapa menit ke belakang, materi yang saya bisa sampaikan ini lebih ke tailored season design for teman-teman yang memang beginners gitu ya, yang memang masih baru di market. Intinya supaya um, lebih bisa tough, lebih bisa melihat momentum lebih ke wide open ya, nggak cuma apa yang ada di dalam layar handphone aja, tapi lebih dalam ke bagaimana nanti kita bersikap. Ya, ketika market lagi bullish, lagi sideways, ataupun lagi bearish gitu ya, gimana cara kita untuk bersikap. Itu saya sih sebenarnya sebagai prolog yang mau saya sampaikan. Semoga ketika saya sampaikan sedikit banyaknya bisa memberikan insight ya buat teman-teman terutama yang masih baru masuk di market. Oke, kemarin teman-teman, saya sempat memberikan sedikit survei untuk diisi ya, sedikit survei untuk diisi oleh teman-teman yang isi formulir. Karena kan saya sudah buka ini dari, kalau nggak salah seminggu yang lalu ya. Saya udah buka apa namanya, buka formnya gitu untuk diisi sekitar seminggu yang lalu. Nah, sekarang udah fit. Jadi dalam form kemarin saya sampaikan ke apa namanya teman-teman yang isi, saya sedang mensurvei sebenarnya dalam konteks melihat ya, terutama teman-teman yang baru masuk kemarin, daftar kemarin, sebenarnya berapa lama sebagai investor ataupun trader, kemudian juga emosinya kayak gimana, pemicu paniknya teman-teman seperti apa, sikap ketika kita floating loss, pernah nggak sih sebenarnya ketika kita udah cuan tiba-tiba hilang. Nah, itu faktornya apa? Kadang-kadang kita harus bisa lihat itu juga. Terus menurut teman-teman bagi yang paling sulit bagi apa ya ketika kita ngeliat teknikal itu apanya? Apakah eh, momentumnya ataupun filteringnya ataupun baca tren besar makro, mikro dan segala macam, banyak hal. Terus harapan dari webinar yang mau saya sampaikan malam hari ini gitu Bang. Itu datanya bisa teman-teman baca bahwa sebenarnya yang ikut di apa forum sekarang itu ada sekitar 52,7% yang di bawah 1 tahun gitu ya. Dan ini bukan berarti teman-teman di bawah 1 tahun benar-benar kosong, enggak sebenarnya. Lebih ke bagaimana teman bisa menghadapi market aja sih kayak gitu ya. Karena kita bukan bicara tentang makin lama orang di market semakin jago gitu ya, nggak juga. Atau dia baru masuk sebentar dia nggak jago, nggak juga. Kita nggak mengeneralisir itu. Terus emosinya,
50% ya, setengahnya nih bosen, nggak sabar entry. Kadang-kadang seperti itu. Saya juga pernah seperti itu. Terus memicu panik, harga turun cepat, ini 43,6%. Ya, kebayang lah ketika bagi bullish, tiba-tiba langsung di dump gitu ya. Pasti bikin panik. Tapi kalau kita bisa mensikapi itu dengan hal yang lebih relevan, harusnya sih nggak panik ya. Kita masih tetap bisa pegang trading plan yang kita punya. Terus sikapnya ketika voting loss, mau nunggu kah atau cut loss sebelum memang sebelum dapat apa ya dapat loss yang lebih dalam lagi, atau teman-teman ya udahlah bingung aja gitu kan misalkan, atau tiba-tiba langsung hapus aplikasi gitu ya gara-gara terlalu dalam. Ini harus bisa disikapi juga. Terus tadi cuan hilang gara-gara faktor mental, kadang-kadang ya sekitar 45,5%. Kalau misalkan tiba-tiba tadi yang saya sampaikan, udah cuan tiba-tiba hilang gara-gara mental, mungkin di shaking out sedikit udah close gitu ya, udah out, ya habis itu naik lagi, sering terjadi juga. Kemudian menentukan entry dan exit ya, memang agak tricky. Ya, saya lanjut ya, teman-teman. Intinya ini adalah rangkuman survei yang teman-teman sudah kemarin isi ya. Ya, kurang lebih sekitar 120-an yang sudah diisi gitu. Ini ya, secara mayoritas memang kita masih pemula rata-rata yang ada di sini gitu ya. Di bawah 1 tahun, kendala utamanya ada potensi teman-teman berhadapan dengan emosi, kemudian disiplin cut loss, dan juga menentukan kapan entry dan exit gitu ya. Kemudian sebentar, ini saya sudah recording ya. Oke. Kemudian strategi teknikal yang paling sederhana, praktis, dan juga bisa langsung dipakai. Ya, ini sebagai pembekalan psikologi. Nah, di awal, teman-teman, saya mau ajak teman-teman lihat secara psikologinya. Ya, ini em, kita coba lihat dulu deh. Tadi kan saya sampaikan ke teman-teman ya, bahwa rekan-rekan yang sudah ada di April itu merasakan apa yang dinamakan trading house gitu ya. Dan itu even semua investor, mau retail, mau bandar, pasti kena juga gitu ya, bagaimana anjloknya waktu itu sampai dengan trading halt gitu kan. Karena kalau kita perhatikan, ada satu kalimat ya, bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Ini bisa kita proven, ya kita bisa buktikan dengan cukup baik. Ketika kemarin market ya di April itu bearish ya, udah cukup lama dia downtrend akhirnya bearish, dan akhirnya mantul juga. Ini yang menjadi poin penting buat kita. Kapan kita bisa mengandalkan itu? Karena sebenarnya bukan berarti market lagi bearish ya, terutama IHSG lagi bearish dan kita nggak bisa dapat cuan, nggak juga gitu. Kita bisa memanfaatkan swing pendek misalkan, ataupun lompatan-lompatan kecil. Dan ini biasanya teman-teman para trader tetap bisa cuan kalau misalkan market lagi kurang baik. Tinggal bagaimana cara kita masuk dan liatin emiten mana yang memang paling sesuai. Terbukti dengan volatilitas market ya dalam beberapa bulan terakhir, banyak gap up teman-teman ya. Banyak gap up yang tercipta dari candle yang sudah diciptakan, sehingga punya PR harus ditutup, biasanya kan kayak gitu ya. Setiap gap up harus ditutup. Nah, terakhir kemarin ketika kita sampai di 8.099 ya, 8.099, em, udah mulai higher high kemarin, turun. Saya rasa sih sebenarnya nggak sampai koreksi mayor ya, koreksi minor aja, kemudian mantul di ke atas. Tetapi lihat dari trennya, kita double top ya. ISG double top, kemungkinan akan ada shaking out sedikit lah. Tinggal bagaimana kita mensikapi itu. Kalau misalkan ditanya, lo bukannya sekarang kita lagi bullish-bullishnya ya? Baik lagi tadi saya sampaikan di bawah ada kalimat, bull market are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Kalau peluang bullish ada ya, tergantung gimana para trader menyikapi itu. Apakah mulai pesimis karena sudah all time high kena ya kemarin ya, kena di area sekitar 8.100 something, 190-an lah kalau nggak salah gitu. Sorry, 8.174 ya, 57 poin. Ini yang bikin kita harus lebih aware gimana caranya kita bisa antisipasi market, dan bukan berarti nggak bisa bertindak, nggak juga. Kita harus skenario kan, sebelum market ngapain kita skenario kan harus ngapain nih ketika nanti A, ketika nanti B, ketika nanti C ya. Jadi nggak bisa serta merta kayak tergantung market kayak gimana gitu ya. Karena khawatirnya ya banyak kita yang masih FOMO gitu. Karena FOMO kan
nggak pakai perhitungan kadang-kadang. Lu ngeliat harganya naik, kemudian dia entry, ternyata udah di atas. Kan gitu menjadi masalah. Paling banyak buat para pemula gitu. Oke, sehingga nanti kita coba sikapi lah bagaimana cara lebih enak gitu untuk bisa eh, trading yang lebih aman dan tanpa drama gitu. Karena gini, kalau kita ngelihat, baik lagi ya, saya sampaikan ke teman-teman, terutama yang baru pemula, baru join di market. Em, Kalau kita lihat ya, ada beberapa indikasi. Begitu kita udah punya conviction, kita masuk ke market, kita masuk ke emiten gitu ya, ternyata ini sering terjadi. Nah, pertanyaan buat teman-teman nih, teman-teman tuh ada di poin yang mana gitu? Ada di poin yang mana? Apakah sering ya beli satu lot, dia naik ternyata. Tambah 5 lot dibanting. Tambah 10 lot lagi untuk average down, dibanting lagi. Nggak beli, dia naik. Dibeli dia turun, di hold, tambah turun, dijual naik, ikut beli lagi, turun lagi. Ya udah, itu momen-momen di mana teman-teman siap untuk begadang. Bukan begadang gara-gara ngeliat market ya, begadang gara-gara stres gitu kan. Ini maunya apa sih market kan gitu seringnya kan. Nggak jelas gitu kan. Ini sering terjadi di market. Kalau misalkan ke teman-teman tanya ke saya pernah kayak gitu nggak? Sering dulu kan. Kenapa? Ya karena saya nggak bisa memprioritaskan marketnya. Justru saya minta marketnya ke saya, itu nggak bisa sebenarnya. Itu nggak bisa sesederhana itu. Maka dari itu ya mau nggak mau kita harus mengantisipasi gitu. Contoh lagi misalkan, oh saya mah biar aman beli saham-saham yang big cap aja deh, biar nggak usah khawatir. Tapi begitu turun-turun sudah 15% minusnya. Oh, floating loss 15% turun lagi ke 20%, kan tetap capek juga gitu ngeliatnya. Karena pasar modal itu resikonya cukup dekat teman-teman ya. Kalau nggak ada risiko ya nggak gerak, market nggak akan gerak. Kalau teman mau nyari yang lebih safe gitu ya, lebih aman, ya beli Antam. Antam beli emasnya maksudnya, beli emasnya. Gitu ya, untuk bisa safe haven gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau udah memutuskan untuk ke saham, teman-teman harus bisa bersahabat dengan uncertainty, tidak pasti. Kalau mau aman, ya udah beli aja deposito, government bond gitu kan, atau juga instrumen lainnya lah yang memang risikonya kecil. Tapi ya baik lagi high risk high return kan. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Dan pada saat kapan mulai bisa berstrategi ya untuk bisa compounding gitu. Nah, biasanya ketika teman-teman pemula nih baru masuk, dia sudah melalui A ya. Yang tadi tuh beli satu lot naik, kemudian nggak beli atau segala macam turun, udah beli big caps ternyata dibawa turun, dan itu akhirnya bikin teman-teman bengong seharian. Yang jadi masalah ketika dua hal ini teman-teman tidak bisa sikapi dengan cukup baik. Kenapa? Karena A plus B itu akan bisa jadi C. Ya, A plus B jadi C. Dalam hal apa A plus B jadi C? Gini, sederhananya ketika teman-teman memang pernah mengalami big loss, ya, kemudian juga setelah big loss kan teman-teman yang cukup challenging biasanya akan emosi. Aduh, kena sekian persen. Ah, kena floating loss sekian persen. Dulu di cut loss turun lagi. Atau cut loss malah dia naik lagi. Ya. Biasanya setelah big loss, ini kan sebenarnya pertanyaan kemudian buat kita tanyakan ke diri masing-masing, apakah trading plan yang teman-teman punya sebelumnya itu cukup rapih, gitu ya. Kenapa? Karena kalau punya trading plan, tindakan teman-teman yang sifatnya impulsif, itu bisa bikin siklus lingkaran setan, ya. Dalam hal apa? Contoh tadi, sudah big loss, teman-teman emosi, marah, dan ego karena gara nggak punya trading plan yang cukup baik, tekanan emosi teman-teman berulang dan ini bikin teman-teman pertama percaya dirinya hilang, stres, atau bahkan berhenti trading, atau yang paling buruk adalah balas dendam, ya, revenge trading, ya. Kalau balas dendam, teman-teman balik lagi. Ketika kita balas dendam gara-gara pengen balikin loss kita tadi, biasanya itu kehancuran yang lain yang sedang direncanakan secara nggak apa ya, nggak bisa kita prediksi gitu ya. Kenapa? Karena tujuannya balas dendam. Gimana caranya? Saya udah loss nih, ya 30%, harus balik nih segera mungkin. Dengan satu kalimat itu aja sebenarnya kita sudah kehilangan objektivitas, ya. Trading bukan lagi berdasarkan strategi apapun terkait dengan trading plan dan apapun gitu ya, tapi lebih kepada analisa, sorry, lebih kepada emosi.
untuk bisa balikin loss-nya. Masuk dengan posisi tanpa analisa jadinya kan. Jadi tekanan emosi yang berulang, floating loss yang sudah teman-teman dapatkan, tanpa ada trading plan, teman-teman ulangi lagi untuk bisa revenge ya, untuk bisa revenge trading. Dan ketika revenge trading kemungkinan besar ya loss lagi. Kenapa? Karena nggak ada pegangan yang kuat, nggak ada mapnya gitu. Sehingga ya udah akan di close lagi, emosi lagi terus jadi lingkaran setan. Dan ini menjadi hal yang perlu kita sadari bersama bahwa yuk kita keluar dari lingkaran ini gitu kan. Kita mulai tata satu poin dulu deh sebelum kita entry seperti apa gitu. Sehingga em, terserah teman memakai bandarmologi ataupun teknikal ataupun fundamental, as long as we have eh, apa ya strategi yang ajak yang kita pakai yang kita bisa pegang. Kalau saya belum kenal gimana ya, saya masih mengenali nih strategi yang mana. Saya tipikal teknikal banget kah, atau fundamental banget, atau bandarmologi, atau momentum trading misalkan. Ya udah, teman-teman pelajari satu-satu dulu. Jangan terlalu banyak eh apa namanya ya jurusnya nih. Satu-satu dulu, pahami, oke, paham, baru maju ke yang lain. Tapi kalau dalam satu jurus udah enak dipakai, ya udah berarti itu match buat teman-teman. Silakan dipakai, gitu ya. Kita nggak mendiskreditkan pendekatan ataupun metode apapun ya, enggak. Karena semuanya benar sebenarnya. Tinggal bagaimana kita untuk lebih nyaman aja pegangnya, gitu. Karena bahayanya gini kalau sudah di close mulai mulai lagi dari awal muter-muter terus akan over trading. Itu yang kurang sehat buat RDN dan buat mental kita. Ya, terus kemudian eh satu hal di sini ya yang jadi common problem, artinya yang jadi masalah umum dari pembahasan ini pertama bahwa kelihatan jelas masalah utama para trader bukan sekedar analisa, tapi mental di balik layar gitu ya. Bagaimana kita untuk bisa mensikapi itu? Kenapa? Mungkin saya dulu ya, saya refleksi ke saya aja deh, nggak ke siapa-siapa. Karena saya dulu juga masih apa ya, masih berharap kayaknya pakai pendekatan ini sesuai deh. Teknikal misalkan fundamental ataupun kita pakai market sentiment gitu ya dari pendekatan bandarmologi. Ternyata itu baru gunung es aja teman-teman semuanya. Nah, fenomena iceberg itu berlaku dalam market. Sebenarnya yang paling perlu kita selami adalah psikologi kita sendiri, trading by psychology. Kenapa? Karena masalah utama itu tadi balik lagi. Kalau kita lagi minus, minus 2% aja misalkan, atau kita minus 3% aja misalkan, tiba-tiba udah keringetan, atau minus berapa persen itu keringetan. Padahal kita punya trading plan tuh misalkan untuk long term ya, kita punya time horizon tuh agak agak panjang. Tapi kalau time horizon kita sudah kita batasi sendiri tanpa adanya plan yang jelas, itu sama aja kita nggak paham sebenarnya kayak gitu ya. Contoh gini tadi saya sampaikan, time horizon saya misalnya 1 bulan. Ya, teman boleh baca stream saya di Stockbit ya. Beberapa kali saya bikin postingan terakhir kemarin ada Raja, ada Inet, kemudian juga ada Wifi, ADI, ADI, sorry, ADI, empat-empatnya tuh saya bikin time frame buat saya pribadi gitu kan. Saya juga kasih ke teman-teman di member Artfox. Kalau misalnya ada checking out sedikit, ini nggak masalah gitu. Kalau teman-teman turun sekian persen, ya, ketika memang time frame-nya untuk jangka menengah misalkan ataupun jangka pendek gitu ya, ya udah itu momentum buat beli harga murah gitu. Kalau teman-teman lihat ya terakhir saya postingan, bahkan BRMS saya sampai half bagger 50 something persen ya. Apa kemarin nggak di bolak-balik kayak roller coaster, bolak-balik teman-teman. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga dia sideways panjang tuh. Gitu. Nanti kan kita bahas deh satu apa teknikal dari Raja ya, yang akan kita coba jadiin case study di sini. Jadi let's say psikologi trading itu jadi poin pertama ya. Bukan kata saya, tapi kata beberapa pendahulu kita yang memang mereka expert di area situ. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya beliau nih, Jesse Livermore. Orang tersebut adalah salah satu trader yang cukup handal di dunia ini. Kenapa? Karena di dunia ini karena memang beliau yang sebagai orang yang pertama kali untuk mencetuskan itu, gitu. Kenapa demikian? Kalau teman buka nanti setelah ini ya, buka baca-baca tentang Jesse Livermore, Jesse itu menempatkan psikologi itu di posisi nomor satu, gitu ya. Karena tanpa kontrol dan juga emosi yang cukup baik, analisa kita nggak akan
pakai gitu ya. Makanya posisi nomor satu adalah disiplin, konsistensi, dan kontrol emosi. Kemudian analisa teknikal, fundamental, lagi cuma jadi alat, tapi tanpa mental yang cukup sehat, hasilnya akan chaos gitu ya. Nah, contoh kasus tadi, Jesse Livermore ini bilang banyak trader yang hancur bukan gara-gara strategi jelek, enggak, tapi karena memang kita serakah kadang-kadang ya. Kita sebagai trader nih, bukan kita pegang emiten, kita bilang kita mau trading di situ. Tapi begitu nyangkut, oke kita jadi investor di situ kan. Sering kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak disiplin gitu. Kalau mau aman ya tinggal beli, tinggal buka dua akun sekuritas ya, satu masuk sebagai trading, satu lagi sebagai investing ya nggak masalah kok kayak gitu. Itu sudah well prepared kayak gitu kan ya. Tapi gara-gara takut apa namanya strateginya jelek, ya akhirnya dia terlalu banyak ngevote gitu ya. Padahal dalam plannya adalah untuk taking profit. Ya, taking profit nih, kalau sudah 3% misalkan, atau 10%, begitu naik, dia tahan. Padahal dalam dalam trading plan-nya dia, ya udah, naik, begitu naik 3% dia out. Gitu ya. Dia exit, dia taking profit, dia realize profit bahkan. Gitu. Di dalam bukunya Jesse Livermore, dia sampaikan satu kalimat yang mungkin teman kalau boleh cari di Google banyak tentang itu. So he said that the game speculation is the most unformally fascinating game in the world, but it is also a game for the stupid, the mentally lazy, a person inferior emotional balance, or the get rich quick adventurer, they will die poor. Orang yang pengen cepat kaya gitu. Ini yang menjadi apa ya, tolak ukur yang nggak bisa ditolak ukurnya gitu loh. Kalau misalnya pengen cepat kaya, karena sebagai trading cepet kayak biasa nggak bisa, tapi kan kita bukan lagi sprint untuk ke sana. Kita itu bisa point by point gitu ya. Kita tuh mengatur nafas supaya sprint kita, supaya perjalanan kita tuh estafet, ya, bukan sprint, karena itu cukup riskan gitu kan. Jadi baik lagi, teman bisa coba baca deh ceritanya di Jesse Livermore dalam bukunya The Great Bear of Wall Street. Karena dia tuh trading ketika market lagi bearish ya. Kebalikannya kita kan lagi market bearish, market bullish ya. Tapi kalau Jesse Livermore itu dia terkenal di Wall Street gara-gara dia cukup jago gitu dalam trading ketika marketnya bearish gitu. Jadi ya intinya beliau sampaikan cut your losses quickly kalau memang itu nggak sesuai dengan trading plan-nya gitu ya. Itu pelajaran yang cukup bisa kita pegang karena kalau nggak salah saya sampaikan juga di postingan terakhir saya gitu ya. Saya juga pernah baru minggu kemarin, 2 minggu masalah, 2 minggu kemarin saya cut loss Toba minus 8%. Kenapa di cut loss minus 8%? Saya punya time frame sekali lagi, saya punya time frame, saya punya trading plan. Kalau ini nggak gerak selama 2 minggu, saya out. Saya exit, saya muter lagi kemana gitu kan. Saya muter kalau nggak salah terakhir di MTech. Ya, MTech saya 2 kali in and out gitu ya. Di MTech saya muter profit sekitar sekian persen, ya udah selesai. Ya, karena emang niatnya saya trading gitu ya. Jadi kalimatnya sederhana, kecuali teman-teman bisa dalami lebih lebih apa ya, lebih cari benangnya kayak gimana buat teman-teman sendiri gitu. Ya, jadi 2 minggu kemarin cut loss di Toba, saya masukin, oh ya kalau nggak salah 20% itu saya masukin ke Dewa, ya, itu untuk average up, karena Dewa saya juga lumayan. Kemudian untuk MTech, new entry di 80%. Jadi dari cut lossnya Toba itu sisanya saya pakai 80% buat di MTech, kemudian 20% buat masuk average up ke Dewa gitu ya. Jadi disiplin itu jauh lebih penting daripada apa ya, daripada kita mengharap hal yang gak pasti gitu. Apalagi kalau kita nggak punya trading plan. Itu satu hal ya. Kemudian ada lagi, selain Jess Livermore, ada Mark Douglas. Ya, kalau teman boleh searching lagi, lagi di Google banyak ya referensinya tentang trading in the zone gitu ya. Intinya pasar itu random dan sifatnya probability. Sehingga kalau teman-teman bisa apa ya, bisa sadar atau mungkin seeking out ya, ini belum belum keganti kayaknya. Oke. Douglas tuh menyadari bahwa market itu pergerakan market itu nggak secara rinci bisa diprediksi secara pasti. Oleh karenanya dalam bukunya dia tuh bilang bahwa
Kita sebagai trader itu harus bisa berpikir dalam kerangka probabilitas, bukan kepastian. Artinya apa? Ada momentum ketika dia bagus, maka probability untuk kita dapat gain sekian persen. Tapi kalau misalkan dia nggak bagus, maka lossnya sekian persen. Gitu ya. Dan ini harus punya acuan yang cukup jelas gitu. Probabilitas menang atau kalah. That's it. Sesederhana itu. Jadi mindset probabilitas yang dimaksud oleh Mark Douglas, daripada mencari kepastian dalam market ya, atau kita jadi musuh pasar, lebih baik kita harus bisa menguasai pikiran dan juga emosi kita sendiri untuk bisa apa namanya fokus ke skenario-nya. Jadi kita eliminasi kepastian karena di market tuh nggak ada yang pasti. Market itu irasional. Jadi gimana caranya kita bisa mempredik ya, mempredik and probability percentage berapa persen untuk bisa kita dapat profit or loss gitu ya. Jadi utamakan kita nemuin best fit solution buat cara kita sendiri sebagai trader. Karena setiap orang pasti beda-beda caranya. Mau boleh teman-teman mau dengerin influencer siapapun gitu ya dengan caranya mereka masing-masing silakan, gak ada masalah. Tetapi PR kita adalah menemukan best fit solution buat kita sendiri karena kita nggak bisa menyamakan conviction kita, nggak bisa menyamakan mental kita dengan orang lain. Itu yang menjadikan kita berbeda dengan the way of we trade gitu ya. Karena kesuksesan trading menurut dia 80% itu di psikologi, 20% ya baru strategi gitu. Ini menurut Mark Douglas. Satu hal ya. Kemudian yang hal ketiga, satu lagi penyempurnaan ya. Ini dari Dr. Alexander Elden. Ya, ini sebenarnya sama dengan yang tadi disampaikan Jesse Livermore ataupun Mark Douglas ya. Dr. Alex itu bilang, Elder ya, Dr. Elder itu bilang bahwa konsep 3M, Mind, Method, and Money itu sangat berlaku di market. Kenapa? Mind, baik lagi ya, psikologi trading. Aspek pertama yang paling mendasar gitu ya, supaya kita bisa mentalnya lebih sehat dalam melihat peluang gitu ya, dalam mempertimbangkan profit and loss yang kita bisa ciptakan. Kemudian menguasai psikologi trading itu bagian dari kunci pertama menurut menurut si Alexander Elder ya untuk bisa profit konsisten. Bukan lossnya konsisten. Kalau loss konsisten itu semua orang bisa, tapi kalau profit konsisten itu yang perlu kita asah sih seperti itu. Jadi jangan bikin keputusan impulsif. Sering banget ya. em, saya juga masih kadang-kadang merasa, wih, ini marketnya naik nih, ini emitennya naik nih, ini rally, jiwa saya pengen entry, tapi baik lagi, saya dulu pernah kayak gini, tapi skenario berbalik, mau nggak mau saya harus bisa antisipasi sejak dini gitu kan. Bukan berarti nggak boleh ya, karena kita harus punya acuan kapan kita entry, kapan kita exit, atau kapan kita benar-benar melihat, oh ternyata ini udah nggak enak nih. Kalau masuk di sini bisa cuman ada upside-nya sekian persen doang, jadi antara risk and reward-nya nggak sesuai. Ya udah, mendingan lupakan cari yang lain. Karena kita punya 900 emiten di bursa. Satu hal hilang, ya udah, nggak apa-apa. Itu lebih baik ditunggu ketika yang benar-benar nggak punya apa ya, nggak punya clue untuk bisa masuk, ketimbang masuk tanpa ada trading plan yang jelas atau lebih banyak ke impulsifnya gitu ya. Satu. Kemudian kedua, method. Ya, metodenya. Metode udah gampang lah. Teman-teman bisa pakai sistem trading yang kalian udah miliki. Melihatnya dari moving average misalkan, RSI misalkan, atau dari MACD, atau melihat juga dari momentum, dari bandar Bandarmologi. Silakan. Itu the way you do aja sebenarnya. Yang paling efektif yang bisa teman-teman pakai. Yang ketiga, manajemen modal ya, atau money management. Um, Kedengarannya simpel, tapi ini justru tadi kalau saya kasih teman-teman ibaratnya sebagai orang yang harus estafet gitu ya, maka teman-teman harus bisa mengatur nafas. Kapan kecepatannya di atas rata-rata yang lain, kapan kita mulai lambat, kapan kita berhenti sebentar untuk bisa bernafas, untuk bisa minum gitu ya, atau kapan benar-benar momentumnya sprint. Jadi bukan dari awal start sampai dengan akhir itu pengen sprint aja, nggak bisa. Yang ada teman-teman habis nafas, pingsan di jalan gitu ya. Jadi manajemen modal ini penting dalam konteks mengatur ya, mengatur termasuk tadi ketika teman dalam satu periode trading itu berapa kali lossnya, berapa kali profitnya, kemudian taruh loss dengan profit, dihitung, evaluasi mana yang bikin teman-teman nggak sesuai dengan trading plan, apa constraints-nya, apa jadi penghalang itu dieliminasi satu demi satu gitu ya. Oke, itu dari unsur psikologinya. Nah, kemudian, nah ini.
Artinya, kalau kita bisa nge-wrapping up dari tiga teorinya tadi, market itu, teman semuanya, sebagai apa ya, saya bukan paling ahli ya, saya cuman reminder buat saya pribadi juga bahwa market itu bukan tempat main feeling, tapi main dan bagaimana caranya kita disiplin, itu diuji, gitu ya. Karena feeling itu sometimes berhasil, kalau misalkan feeling itu bentuknya jadi, ya apa namanya ya, saya tuh biasa sering ngobrol sama teman-teman di member, insting. Kadang saya selain punya perhitungan yang cukup matang, ya udah pakai insting. Insting itu kan sebenarnya muscle memories ya. Muscle memory ketika kita melihat market lagi begini, kemudian melihat candle begini, chartnya begini, maka begini. Itu belum saya tulis tuh, itu udah terrecord di otak. Itu muscle memories. Feeling bisa dipakai, tapi hanya jika teman-teman sudah well proven dengan hal tersebut. Karena kan muscle memory itu akan bisa repeat gitu ya. Feeling juga bisa membuat kita euforia, cuan sedikit, lalu panik ketika harga berbalik arah. Ini justru membedakan antara trader yang bertahan lama dengan disiplin, dengan trading plan yang ada, yang jelas, kemudian conviction, cut loss sesuai dengan batas yang teman bisa terima, gitu ya. Dan sabar menunggu momentum yang valid, terutama untuk saham-saham memang tier satu ya, tier satu, tier 2 lah. Tapi kalau misalnya saham-saham tier 3, saham-saham gorengan, dalam tanda kutip, itu ya harus benar-benar strict banget ya. Strict banget berapa nentuin apa namanya cut loss-nya gitu ya, ataupun taking profit-nya. Itu harus lebih strict lagi. Kalau di tier ketiga, tier kedua, tier satu masih bisa lah teman menggunakan momentum yang sesuai dengan apa namanya clue ataupun sesuai dengan story-nya gitu ya. Jadi buy and sell it depends on you. Kalau teman lo lebih siap, jangan FOMO, jangan over trading atau revenge trading, karena baik lagi tanpa adanya trading plan, asal ikut aja itu berbahaya. Ya, bisa jadi ketika teman-teman melihat orang lain di sana, di grup misalkan, grup yang teman ikuti gitu ya, termasuk teman-teman saya di members di Artfox ya. Kalau saya pribadi biasanya akan kasih tahu, ini saya entry. Kenapa? Karena ABCD, ABCD. Oke, kalau ketika mereka bisa melihat itu sebagai satu hal yang point of view-nya sama, mereka boleh entry. Entry pun dicicil, nggak langsung di HK. Ada juga sebenarnya teman-teman yang di member yang suka HK gitu ya, tapi saya kasih tahu juga koridornya, HK kalau bagaimana, Haki kalau bagaimana gitu. Jadi nggak tiba-tiba HK, yang penting HK aja nggak juga gitu. Tapi kita bisa melihat juga. Dan selalu saya pastikan setiap hari bahkan jam 3 sore, kemudian jam 9 malam itu saya kasih trading plan. Jam 3 sore buat teman-teman yang suka BSJP, itu pun saya kasih trading plan-nya, kapan bisa memutuskan untuk cut loss ketika dia nggak bisa berbalik, ketika dia berbalik arah, ternyata besoknya dia langsung bearish, ya udah, teman setidaknya bisa melindungi gitu ya, modal teman-teman. Tapi kalau dia naiknya kenceng, ya udah, percentage dari TP1, TP2, TP3 itu bisa kelihatan juga. Kalau misalkan nggak mau diurusin, ya udah Pak, sampai setinggi tingginya ya udah trailing stop misalkan. Ketika dia mau beralih, ini trailing stop selesai, tinggal aja mau kerja atau mau tidur atau mau apa. Yang penting teman-teman as long as udah pakai itu lebih aman. Balik lagi mentalnya diuji di sini, gitu ya. eh nah di sini satu hal yang mungkin ya setiap teman-teman yang pemula dulu, termasuk saya, sering FOMO. Kenapa? Karena ini saya kasih contoh analoginya di sebelah sini ya. Bisa nggak sih sambil coret-coret sini ya? Nah, bisa nih. Nah, kita ada momentum biasanya nunggu, waiting ya. Waiting ketika even kita nggak tahu teknikal ya, kita menunggu ini kayaknya lagi naik nih, lagi banyak dibicarain. Oh, ternyata di top gainer gitu kan. Begitu dia mulai fluktuatif, dia setelah sideways cukup panjang, kemudian fluktuatif, sampai dengan dia breakout, kita cuma ngeliat doang nih. Kenapa? Karena kita takut masuk. Ya, kita takut masuk. Ketika breakout itu valid dengan volume, kita mesti lihatin aja nih. Jadi still waiting. Tanpa doing something gitu kan. Kita entry sedikit kayak, atau entry sendal dulu kayak, bisa kayak gitu kan ya. Kita masih nunggu. Begitu di atas, yang menjadi masalah nih, begitu di atas, dia buy. Gitu ya. Kenapa? Karena takut ketinggalan. Jadi FOMO-nya bukan di bawah, tapi FOMO-nya di atas. Atau begitu market lagi heboh membicarakan, saya pribadi itu biasanya jadiin salah satu indikator ya. Kalau udah mulai rame gitu ya, ngomongin
para retail-retail yang ada di market, ini kayaknya udah sinyal-sinyal nih. Ya udah, saya mendingan trailing stop atau realize aja deh taking profit. Cuci bersih semuanya gitu ya. Kayak kemarin terakhir saya sampaikan ke teman-teman, saya cuci CDI sekitar 13, sekian persen ya floating profit. Ya udah selesai gitu. Yang terjadi begitu belinya di pucuk, selnya di bawah kan gitu ya. Jadi belinya di pucuk nih, akumulasi di upside-nya begitu sampai atas di buy sama orang lain gitu kan. Ini yang akumulasi kan dari para bandar nih, para bandar-bandar pada akumulasi begitu sampai atas, RSI-nya udah tinggi, kemudian stokastiknya udah nggak mendukung, MACD udah mulai ada potensi untuk reversal back gitu ya. Mereka berbeli gitu. Ya udah selesai. Jadi FOMO ini em, ya baik lagi takut ketinggalan momentum, akhirnya masuk dengan harga di pucuk, kemudian kita beli setelah ngeliat orang lain udah pada profit. Nah, ini yang menjadi racun sebenarnya. Ngeliat profitnya udah puluhan persen dia masuk gitu ya. Kita nggak sempat analisa karena ingin cepat ikut. Ya, tadi impuls buying gitu ya. Dampaknya apa? Ya bisa jadi pembeli terakhir sebelum harganya turun. Kayak kita naik kereta deh, gerbong terakhir sebelum kita lompat ke jurang, selesai. Solusinya kayak gimana? Ya udah tunggu konfirmasi setup by plan. Belajar bedakan antara momentum dan euforia. Again, as market die with euphoria gitu. Yang pada saat lagi euforia, market otomatisnya biasanya langsung balik arah. Ini harus bisa kita pahami bareng-bareng. Ya ini buat rekomendasi saya pribadi juga sebenarnya. Ya. Kemudian, nah ini em, biasanya kalau kita nggak punya trading plan yang cukup konsisten, kita tuh sering banget overtrade, memperkaya sekuritas ya kalau overtrade ya. Terlalu sering transaksi tanpa alasan kuat, hanya karena ingin selalu aktif. Saya bilang teman-teman ke member juga, even saya setiap hari kasih rekomendasi saham yang oke, saya nggak selalu ikut. Ya, ini saya kasih ke teman-teman sebagai pemahaman juga bahwa kalaupun ada yang bagus, ketika kita memang nggak punya conviction dan planning kita emang nggak mau trade hari ini, ya udah nggak usah terlalu overtrade gitu. Entry misalkan 3 sampai 5 kali sehari tanpa analisa yang cukup matang. Melihat orang profit masuk 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 gitu ya. Kalau udah kebiasaan dan cukup jago sih nggak masalah gitu kan. Tapi kalau baru masuk, kemudian tiba-tiba lompat sini, yang ada teman-teman apa ya kepotong di administrasi gitu ya, fee-nya, fee administrasi. Pindah-pindah setiap saham setiap jamnya, itu juga sama overtrade. Ujung-ujungnya lelah mental karena harus terus ngelihat monitor chart. Ya, ini juga saya pribadi sangat jarang ngeliatin bid over. Bukan berarti nggak bagus nggak. Saya sangat jarang ngeliatin itu. Saya biasanya mainnya swing. Ketika swing ya ngeliat bid over ketika pengen entry aja. Tapi kalau misalnya lagi daily ya udah gitu. Dampaknya apa? Fee-nya makin besar. Ya memperkaya sekuritas. Fokus kita nggak pecah. Kita nggak bisa fokus dalam satu emiten yang memang kita sasar. Kemudian hasilnya nggak maksimal. Ya karena cuma nyari 1% misalkan. Ataupun cut loss-nya di 3%, ya itu nggak maksimal. Nggak berbanding lurus dengan tradingnya gitu. Terus contoh ya, di sini dari ini kelihatan nggak pas saya coret ya? Dari indikator yang saya punya, indikator active Active itu sebenarnya udah ada secara otomatis ya. Ada levelnya, ada value-nya, kapan kita entry buy, area ya, TP1, TP2, dan stop loss. Ya, itu udah otomatis ada di apa namanya, ada di indikatornya di TradingView saya pakai. Itu buat reminder teman-teman ya. Nanti kan kita lihat ya habis ini ya, sama kalian kita ngebacain yang teman kemarin sudah minta di form ya. Ada beberapa saham 5 atau 4 yang sering banget diminta. Dan ini saham-saham yang familiar buat kita. So, dengan cara tersebut, biar kita nggak overtrade, kita punya trading plan. Ya, kita masuk dengan strategi yang jelas, targetnya, batas risiko yang jelas, dan risk preference. Ya, kan kita punya risk appetite ya, teman-teman ya. Kita tuh sukanya kalau misalkan marketnya gimana. Otomatis kita akan bisa merefleksikan ke dalam trading plan. Kalau misalkan cut loss, saya bisa toleransi kalau misalkan sekian persen deh dari entry. Tapping profit kalau misalkan sekian persen dari entry. Itu bisa disiasati ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi, kalau sudah punya trading plan, entry dengan jelas, bukan karena feeling, tapi karena ikut, ataupun ikut kata orang lain ya, tanpa validasi.
ya quote on quote ya tanpa validasi. Kalau ikut kata orang lain dan well valid gitu ya, sudah divalidasi dengan cukup baik, teman-teman bisa melihat itu sebagai hal yang memang make sense, why not? Nggak ada masalah sebenarnya. Terus nggak tahu kapan harus keluar. Udah tadi ada pertanyaan juga kalau nggak salah di apa di stream saya ya. Ada yang nanya Mina gitu ya. Mungkin di sini ada rekan yang tadi menanya tentang Mina, kapan exitnya gitu. Saya udah sekitar 36% floating profit di Mina gitu. Kapan exitnya? Saya pikir kalau saya masih pegang. Sampai kapan? Ngeliat market juga, ngeliat sentimennya juga. Kalau teman-teman tahu kan memang lagi eh, tahap sore ya, tahap sore lagi aktif ya, lagi cukup aktif saham-sahamnya. Sebenarnya kalau saya cerita ini nggak bisa di sini, cukup panjang ceritanya dan cukup ini bukan waktunya untuk cerita itu. Tapi kalau teman mau cerita, mau cerita, mau tahu itu ya ikut member Artivox gitu sih. Intinya itu nggak bisa serta-merta dibahas di sini. Ini bukan wadahnya. Mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas itu ya. Bagaimana cara memahami Konglo yang lagi main gitu sih. Ya itu satu. Terus menghindari trading plan seperti judi tergantung keberuntungan. Jangan sampai kayak gitu. Masuk, ini kayaknya naik nih. Kalau teman pakai indikator kayaknya itu selesai. Karena nggak nggak valid juga kalau kayak gitu. Ya balik lagi, ini punya trading plan yang cukup jelas, ada entry, taking profitnya berapa persen, stop loss, dan risk ratio-nya, konsep ratio-nya masih make silakan. Ini di bawah saya kasih kasih gambar juga, ini sebenarnya trading plan yang saya punya gitu. Trading plan yang ada, ya, kemudian prediction, total prediction yang saya punya, ada sekitar 1.300-an prediction dari selama saya trading itu. Kemudian juga ada persentase WL ya, win loss percentage-nya ada, dan segala macam. Ini cukup lengkap buat saya pribadi. Kalau teman-teman mau melihat ada di link link ID, saya punya juga link ID contoh template kayak gini, bisa teman-teman cek gitu ya, untuk bisa memberikan pegangan lah gitu. Atau teman mau bikin sendiri pun nggak masalah. Yang penting dicatat, dilihat, didisiplinkan ya, itu yang menjadi poin penting. Kalau kau punya tapi nggak dipakai juga sama aja. Nah, intinya kenapa trading plan itu penting? Karena market itu menghargai mereka yang punya rencana. Ya, mereka yang punya rencana pasti market menghargai itu sebagai hal yang uh, well predicted, oke. Tapi yang paling penting adalah apa namanya disiplin. Ya punya rencana dan bukan sekedar berharap. Kalau berharap, harapan gak sesuai dengan kenyataan, itu masalah berarti kan. Jadi kenapa trading plan itu wajib? Tanpa plan, market akan ngatur kita. Dengan plan yang jelas, kita akan mengatur market. Dalam konteks apa mengatur market? Dalam konteks kapan kita bisa entry, exit tadi ya, segala macam itulah. Itu kan mengatur nih, mengatur market dan emiten yang kita punya. Alasan utamanya menghindari pesan impulsif, kemudian batasi kerugian, kemudian juga hasil trading bisa dievaluasi, karena orang yang cukup well prepared ya, kita mengevaluasi, apalagi pemula. Saya juga kayak gitu dulu. Intinya, alasan utama punya trading plan itu biar nggak impulsif, kedua adalah membatasi kerugian sebelum terjadi. Kalaupun sudah kena cut loss, kemudian naik, ya udah biarin aja. Tertib itu penting. Kemudian bikin hasil itu bisa dievaluasi. Ini yang saya gunakan juga. Dan pada saat saya bikin indikator Artifok, itu saya evaluasi tiap kayak saya trading. Dan melatih konsistensi, bukan sekedar nyari profit sesaat aja, gitu ya. Jadi ini hal penting bisa kita catat bareng-bareng. Dan reminder buat saya pribadi juga. Komponen utama, kalau teman mau bikin trading plan, tujuan tradingnya ada. Ya, ini swing kah, scalping kah, momentum harian bisa jadi BSCP, BPJS misalkan, atau kita emang mau invest di area situ untuk time frame atau time horizon yang cukup lama ya nggak masalah juga. As long as teman-teman punya tujuan trading yang cukup jelas gitu ya. Dan setup entry-nya. Ini saya entry gara-gara apa ya? Apakah momentumnya sesuai? Apakah dia lagi breakout? Atau jangan-jangan cuma dia fake breakout? Dia lagi pullback? Banyak nih, kalau teman melihat sekarang, saham-saham yang tier 1 banyak, tier 1 dan tier 2 ya, banyak yang lagi pullback. Karena mereka habis rally. Ini jadi momentum juga buat kita masuk. Reversal atau fase akumulasi. Oke, ini setup entry yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa akhirnya entry. Risk management, risk profit digunakan ya, misalkan maksimal 2% dari modal untuk bisa trading di saham-saham tier 2, tier 3 misalnya. Penentuan stop loss objektif bukan perasaan, kemudian exit plan-nya, tentukan taking profit dan juga targetnya ya, dan exitnya mau bertahap kah atau mau full exit kah berdasarkan tujuan tradingnya. Trailing stop jika
trennya lanjut. Ini yang paling gampang ya, kalau udah trennya lanjut, teman udah di atas 20% misalkan, ya udah bikin trailing stop aja gitu. Kalau mau diajak naik turun nggak masalah. Berapa trailing stop yang ideal? Yang bisa teman-teman merasa nyaman, kalaupun nanti dapat 20% tiba-tiba kena trailing stop di 19 atau 20, sorry, 19 atau 18, masih well, nggak ada masalah, ya udah. Hmm. Ini baik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, em, saya punya di artfox/dashboard.vercel.app gitu. Ini saya yang gunakan untuk kasih ke member gitu ya. Ada trading plan yang cukup jelas dan juga ada short stock pick potensial story-nya. Potensial dan profit dan loss history. Jadi di sini kita bisa melihat sebenarnya dalam beberapa time frame gitu ya, itu sudah profit berapa persen sih? Ini bisa kelihatan di sini. Di aplikasi websitenya, sorry, gitu ya. Sekali balik lagi untuk itu digunakan sebagai evaluasi, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke satu hal penting dan sederhana ya. Kalau yang saya bagiin terlalu panjang, khawatir waktunya nggak cukup. Kita mau baca tentang bagaimana caranya melihat apa ya, estafet cuan, entry dan exit yang paling mudah deh, paling sederhana ya buat teman-teman pegangan gitu. Karena banyak banget pendekatan yang bisa kita gunakan.